tentang submateri perdagangan internasional. Silahkan simak baik-baik ya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara itu berbeda? Jadi, faktor yang mempengaruhi mengapa potensi sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena 1. Luas daerah, 2. Perbedaan iklim, 3. Keadaan letak astronomis dan geografis, yang keempat, suhu dan musim yang berbeda-beda, dan yang kelima, keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Pertukaran hasil barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang ke negara lain, dan pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kegiatan yang membeli barang dari negara lain disebut dengan kegiatan impor, dan orangnya disebut importir. Dan dengan demikian, perdagangan antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dinamakan perdagangan internasional. Lalu, apakah ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, mari kita simak perbedaannya. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional jangkauan wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, dilihat dari sistem distribusinya, di mana perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksinya terjadi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perbedaan yang ketiga dilihat dari cara pembayarannya, di mana dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah sama. Sedangkan dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga dalam perdagangan internasional menggunakan devisa. Yang keempat, dilihat dari aspek pajak, di mana dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, hanya ditarik retribusi. Sedangkan dalam perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Selanjutnya, dilihat dari aspek biaya, di mana perdagangan dalam negeri biayanya lebih murah dibandingkan dengan perdagangan internasional. Aspek selanjutnya dilihat dari segi kualitas,
di mana dalam perdagangan dalam negeri kualitas barangnya sangat bervariasi. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari aspek peraturan yang berlaku, di mana dalam perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Negara yang kelebihan sumber daya alam akan mengekspor kelebihan sumber daya alam tersebut ke negara lain. Begitu juga negara yang kekurangan sumber daya alam, mereka akan mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien jika dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik dan seni ukir dari Indonesia. Seni batik dan seni ukir merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor pendorong yang kelima yaitu perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keenam, faktor pendorongnya yaitu karena perbedaan harga barang. Dan yang terakhir yaitu karena perbedaan upah dan biaya produksi. Berikut adalah manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan dengan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Dan yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, yaitu pendapatan negara menjadi semakin meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor.
Selanjutnya, mendorong kemajuan iptek, dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan dalam perdagangan internasional. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional, antara lain yang pertama, karena keamanan suatu negara. Yang kedua, karena perbedaan mata uang. Dan yang ketiga, karena sumber daya berkualitas rendah. Yang keempat, adanya penetapan tarif dan pembatasan impor. Dan yang kelima, terjadinya perang atau konflik. Selanjutnya, yang keenam, adanya peraturan anti-dumping. Yang ketujuh, adanya kesulitan dalam pembayaran antar negara. Dan yang terakhir, adanya kuota. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ekonomi, ya, tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang di dalamnya nanti akan ada pembahasan tentang perdagangan internasional, ekonomi kreatif, kemudian juga ada keunggulan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, terus juga ada organisasi pasar bebas. Nah, mau tahu kan bagaimana penjelasan dari beberapa hal tersebut? Oke, berarti kita langsung masuk materi ya. Dibuka dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 pembahasan, yaitu perdagangan internasional, kemudian ada ekonomi kreatif, lalu keunggulan bidang ekonomi tiap daerah, dan yang terakhir perdagangan bebas ASEAN. Sebelumnya kita lebih refleksi diri dulu yuk. Jadi kunci atau bekal kebaikan dunia yang harus dilakukan untuk mendapatkan balasan yang baik pula di akhirat. Ini nih kuncinya nih, kita dengar ya. Jika engkau memiliki 4 hal, engkau tidak akan rugi dalam urusan dunia. Yang pertama, menjaga amanah, jujur dalam berkata, berakhlak baik dalam usaha dan bekerja, juga mencari makan. Nah, itu diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad. Lanjut. Pembahasan pertama kita ya, yaitu perdagangan internasional. Yang akan dibahas dalam perdagangan internasional itu adalah pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, kemudian manfaatnya apa, dan terakhir hambatan perdagangan internasional. Oke, berarti yang pertama maknanya dulu ya. Harus tahu dulu nih perdagangan internasional itu apa. Jadi maksudnya adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bu, kalau seandainya dengan tujuan tidak mendapatkan keuntungan atau laba tuh berarti bukan perdagangan internasional dong. Bukan, biasanya kalau yang tidak mencari laba atau keuntungan itu disebutnya hibah. Jadi bantuan. Ya, jadi beda. Perdagangan internasional dengan hibah itu beda. Lanjut. Nah, kalau kita membahas perdagangan internasional, tidak jauh-jauh pembahasannya kita akan bertemu dengan yang namanya ekspor juga impor. Ya, jadi ekspor, kalian pasti udah tahu lah ya sebenarnya kalau maksudnya ekspor dan impor itu apa. Tapi sekarang kita ingat-ingat lagi, kita remind lagi tentang ekspor dan impor ini, yaitu ekspor mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Dan negara yang melakukan ekspor ini disebut eksportir.
Contoh ya, kita aja deh, negara kita aja. Misalkan Indonesia menjadi eksportir biji kopi khas Aceh Gayo, ya Aceh Gayo sebutannya ya kalau biji kopi yang khas Aceh itu. Dan Flores ke Mesir. Sedangkan kita menyebutnya itu berarti kita ngekspor. Paham ya teman-teman? Oke, sedangkan impor yaitu maksudnya masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor ini disebut importir. Kita ambil contohnya negara kita aja ya. Indonesia menerima impor non-migas, non-minyak dan gas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Jadi bukan kita membuat sendiri atau kita itu malah mengekspor, kita itu malah menerima gitu loh kalau bentuk-bentuk bahan-bahan spare part seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi perbedaan antara ekspor dengan impor. Lanjut. Nah, ini masih tentang pembahasan ekspor dan impor ya. Oke, jadi kalau yang pada gambar di sini ditunjukkan bahwa kumulatif ekspor komoditas non-migas ini adalah ya sebagian besar itu barang-barangnya itu ada nih ya, kalau kita lihat dari yang terbaru ada ekspor bahan bakar mineral. Nah, bahan bakar mineral, kemudian lemak hewani, nabati, berarti kan lebih ke sumber daya alam ya. Sumber daya alam kita itu yang benar-benar menjadi komoditas utama atau unggulnya kita untuk diekspor. Jadi negara lain itu membeli dari kita, ya. Dan kemudian ekspor ini kita sudah punya langganan nih, negara-negara langganan yang memang terbiasa menerima ekspor dari negara kita. Yang pertama ada negara-negara ASEAN dong, negara tetangga ya. Jadi kita banyak menghasilkan atau memproduksi barang-barang komoditas non-migas ini untuk kita jual di negara-negara ASEAN seperti negara Vietnam, kemudian Laos, Myanmar, dan lain-lain. Sampai Singapura pun juga banyak menggunakan produk-produk kita yang berhubungan sama sumber daya alam gitu teman-teman. Terus selanjutnya negara-negara yang lain menyusul ya, ada Cina, Eropa, Uni Eropa berarti keseluruhannya ya. Jadi benua Eropa itu hampir semua negaranya juga menerima ekspor dari kita. Kemudian Amerika Serikat dan juga terakhir Jepang. Jadi 5 besar ini adalah negara langganan menerima ekspor kita, ekspor sumber daya alam kita. Lanjut. Kemudian kita, kalau yang tadi kan kita bahas ekspor, sekarang kita lihat impornya ya. Jadi impornya di sini kalian bisa lihat barang-barang apa saja sih yang kita butuhkan dari negara lain. Jadi kita menerima impornya nih. Pertama, mesin, peralatan mekanik, kemudian peralatan listrik, juga ada besi baja, terus ada plastik dan barang-barang dari plastik. Jadi di Indonesia misalkan untuk pembangkit listrik ataupun juga bisa untuk spare partnya barang-barang yang berhubungan dengan kelangsungannya pabrik. Menjalankan suatu pabrik itu kan berarti butuh banyak spare part atau butuh juga beberapa peralatan-peralatan yang mungkin tidak ada di Indonesia barang-barangnya. Jadi lebih prefer untuk mengimpor dari luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau impor sebagian besar adalah ini komoditas utamanya yang kita terima dari negara lain. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya nih, Indonesia itu kan mengekspor banyak hasil hutan, hasil perkebunan, dan juga lebih ke komoditas-komoditas seperti sayur mayur, kemudian biji kopi, rempah-rempah, itu ke negara yang ada di Timur Tengah, contohnya misalkan kayak Arab Saudi, atau negara-negara yang di daerah-daerah yang mengarah ke daerah benua Afrika seperti Mesir. Itu mereka juga sebagian besar menerima impor dari kita, atau kita yang mengekspor ke mereka, ya. Dan itu yang disebut sebagai keunggulan absolut negara kita. Keunggulan absolut itu apaan? Keunggulan absolut itu adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat ditemukan atau diproduksi negara lain. Jadi mereka sudah merasa, oh Indonesia ini memiliki banyak sumber daya alam jenis
pangan ya, bahan pangan, kemudian juga bahan-bahan rempah-rempah, kemudian sumber-sumber daya alam untuk produksi bahan pangannya juga termasuk yang kualitas baik gitu, kualitas unggul. Oleh karena itu mereka mempercayai kita untuk mengekspor hasil-hasil kita ke mereka, ke negara mereka, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi perbedaan sumber daya alam ini yang menjadikan perdagangan internasional berjalan dengan baik. Karena tidak semua negara itu memiliki keseluruhan dari sumber daya alam yang ada di dunia ini gitu. Pastinya saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Jadi kalau perbedaannya ini lebih ke kualitasnya ya. Jadi kalau misalkan di negara ini berasnya itu kualitasnya grade A, kemudian kalau di negara ini kualitasnya masih B. Nah, karena negara yang kedua ini masih grade-nya B, sebagian besar penduduknya akhirnya mau mencoba untuk menerima, jadi membeli barang impor, membeli beras itu secara impor gitu. Jadi karena perbedaan tingkat kualitas sumber daya alamnya itu juga mempengaruhi ya perbedaan IPTEK. Jadi dengan adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap negara, itu akan menjadikan faktor penting yang mempengaruhi penawaran seperti biaya produksi, kemudian jumlah barang, lalu ada kualitas barang juga yang akan semakin hemat dan dapat ditekan cost-costnya gitu loh. Jadi barang-barang tersebut banyak ditekan harganya sehingga tidak menjadi mahal banget. Jadi ideal harganya ya. Sehingga perdagangan internasional itu jadi semakin lancar karena yaitu perbedaan teknologi tiap negara. Ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini contohnya misalkan ya, langsung contoh ya. Di Korea Selatan kan kalian tahu di Korea Selatan itu ada yang namanya pakaian adatnya hanbok ya. Hanbok itu kalau di Indonesia menjadi suatu hal yang unik dan istimewa. Apalagi bagi pecinta drakor atau pecinta K-pop. Nah, itu kan berarti menjadi suatu keunggulan tersendiri. Sehingga Indonesia itu menerima impor pakaian-pakaian hanbok yang langsung dari Korea ya. Sedangkan kebalikannya juga, Indonesia kan punya batik ya, khas ciri khasnya Indonesia itu adalah batiknya kita. Nah, batik itu digemari juga ternyata di Korea Selatan. Menerima impornya batik dari Indonesia. Jadi kita mengekspor batik ke Korea Selatan. Jadi pertukaran seperti itu, pertukaran budaya. Jadi dari budaya ini kita tertarik, kemudian mereka memberikan kita, lalu negara kita mempunyai daya tarik juga untuk negara mereka. Akhirnya mereka juga menerima impor dari negara kita. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Ini lebih ke penawaran juga ya, dan ada sebagian permintaan gitu. Jadi permintaan dan penawaran kan kita udah pernah bahas di kelas 7. Nggak jauh-jauh dari nggak jauh-jauh dari konsumen ya, hubungan antara konsumen dengan produsen begitu. Jadi bagaimana kita itu punya kriteria khusus untuk pembelian barang yang kita inginkan, berarti kan itu permintaan selera konsumen kita. Kemudian kalau untuk harga barang dan lain-lain, biaya produksi itu lebih ke penawaran. Jadi dari produsen itu sendiri memberikan biaya produksinya berapa nih untuk menghasilkan barang tersebut, kemudian harga barangnya dijual berapa. Nah, itu kan lebih ke penawaran. Jadi di situ perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen ini otomatis akan berbeda satu negara dengan satu negara lain. Itu ya teman-teman. Lanjut. Yang berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Tadi ada ya hubungannya sama faktor-faktor yang tadi sudah dibahas. Kemudian perdagangan internasional juga memperluas lapangan pekerjaan, kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian yang ketiga, mendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi.
Oke, manfaat sudah. Dan yang terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Maksudnya hambatan apa? Jadi setiap negara itu pasti punya kebijakan dong, ya kan? Karena perdagangan internasional ini kan melingkupi batas negara. Jadi dia itu melewati batas negara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu harus ada kebijakan tersendiri dari masing-masing negara untuk untuk menghindari chaos gitu loh dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu disebut hambatannya. Jadi perdagangan internasional itu hambatannya yang pertama adalah kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Ada kaitannya ya kebijakan proteksionisme ini atau proteksi ini dengan tarif pajak. Jadi ketika tarif pajak ini dipungut, jadi sebuah pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk. Jadi kalau negara kita pastikan memiliki kebijakan pungutan atau tarif pajaknya setiap barang-barang ekspor ataupun impor. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah proteksi untuk melindungi produk kita dalam negeri. Ya kan? Kalau seandainya nggak ada pajak, otomatis produk-produk dalam negeri nanti akan kalah saing sama produk-produk yang dijual dari luar negeri gitu. Karena pastinya kan orang jadi lebih, oh ini dari luar negeri nih, barang-barangnya pasti lebih menarik dan juga kualitasnya bagus, misalnya seperti itu. Jadi konsumen akan beralih semua khawatirnya ke barang-barang impor. Oleh karena itu disinilah adanya kebijakan proteksionisme dan tarif pajak yang menjadi sebuah pelindung bagi produk dalam negeri. Makanya disebut hambatan perdagangan internasional karena disitulah adanya tembok dinding besar yang tidak terlihat ya sebenarnya sama bentuk perdagangan internasional ini, tapi dia juga mempengaruhi gitu loh. Jadi nggak semua impor itu dibebaskan di dalam negeri. Ya, jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah kuota. Kuota itu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Dengan kata lain, pembatasan jumlah atau volume barang yang masuk ke suatu negara kita. Jadi, jika permintaan dalam negeri terhadap barang tersebut besar, maka kebijakan kuota ini biasanya akan langsung diterapkan agar melindungi pangsa pasar produk-produk lokal. Gitu. Kalau seandainya tidak dibatasi, itu akan mengakibatkan pembelian atau permintaan kita terhadap barang impor tersebut akan membengkak ya. Akan membengkak dan akhirnya produk-produk lokal jadi kalah. Jadi nilai-nilai harga produk lokal itu jadi menurun gitu karena kita lebih tertarik sama barang-barang yang dijual dari luar negeri. Ya, itu makanya kita diadakan kebijakan kuota ya. Dan yang terakhir adalah politik dumping. Politik dumping itu apa? Politik dumping itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah harganya daripada di dalam negeri. Indonesia nggak nerapin ini ya, karena kalau Indonesia menerapkan ini akan menjadi tidak adil ya terhadap produk lokal dan mengakibatkan rusaknya nilai produk dalam negeri. Dan kemungkinannya konsumen itu akan meninggalkan dan lebih mempertimbangkan barang-barang murah impor itu yang dijual ke kita. Dengan pertimbangan yang tadi seperti sama yang kebijakan kuota tadi dibahas. Kayak seperti ini, aku beli handphone harganya kalau misalkan handphone A ini lebih murah nih harganya daripada buatan Indonesia misalkan. Ya udah mendingan beli yang di ini aja, yang produk ini aja yang dari luar negeri ini. Nah, kan orang jadi mempunyai pertimbangan yang mengakibatkan produk lokal jadi kalah saing gitu karena karena cap luar negeri itu kan kalau di negara kita itu dianggap prestis ya, dianggap sangat unggul gitu, dianggap kayaknya keren, canggih, keren, gaul gitu kan. Jadi kadang yang kita jadi melupakan kita itu harusnya cinta sama produk sendiri, kita jadi kayak lupa daratan, padahal kita banyak produk-produk unggul juga yang kita hasilkan sendiri gitu. Jadi karena banyak barang-barang impor yang murah dan lain-lain itu yang akan menjadikan kita lupa sama produk-produk lokal.
Sebenarnya ini hambatan ini bukan berarti negatif ya. Kalau buat kita malah lebih cenderung membuka mata hati kita untuk beralih ke produk lokal gitu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita akan melihat pembahasan analisis kasus. Yang pertama ini dari berita nih ya. Kalau beritanya mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Intinya berita ini pembahasan tentang impor garam. Impor garam tahun ini naik dari tahun lalu jadi 200.000 ton. Akhirnya apa akibatnya nih? Ada 1,1 juta ton stok produksi garam lokal. Kita garis bawahi lokal ini ya, yang menunggu pembeli. Kalau terlalu lama disimpan, khawatirnya akan harganya semakin turun karena kualitasnya makin buruk dong kalau seandainya barang itu terlalu lama disimpan. Padahal misalkan diproduksinya udah beberapa bulan yang lalu, itu akan mengurangi nilai barang itu. Sehingga ya mau nggak mau kan jadi rugi gitu loh petani-petani garam kita. Nah, akhirnya bagaimana menurut kalian hambatan yang terjadi pada berita nih? Kita cek ya hambatannya apa aja. Ya, yang pertama tuh kita itu masih kurangnya proteksi ya, kurangnya kebijakan proteksi dan kebijakan kuota. Sama sekali belum dimaksimalkan penerapannya, itu yang terjadi ya kan. Karena kita sendiri pun kurang membatasi. Jadi kenapa kebijakannya ini, proteksi ini tidak diterapkan? Melihat petani garam pun ini masih sanggup gitu loh memproduksi garam dengan kualitas yang bagus. Jadi apa ya, kasihan ya, kalah saing banget gitu produk lokal kita. Kasihan, jadi petani-petani garam kita kasihan banget pokoknya nasibnya jadi aduh udah capek-capek ya, jadi sia-sia gitu loh hasil yang sudah mereka produksi dari garam yang mereka ambil sendiri gitu loh. Kemudian kebijakan kuota juga belum diterapkan secara maksimal. Kalau kuota itu kan lebih ke pembatasannya, ya kan? Ke pembatasannya itu juga kurang maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini agak miris ya kalau membaca berita-berita tentang impor-impor barang seperti ini yang padahal kita melihat keunggulan negara kita, maksudnya daya tarik negara kita itu masih banyak juga yang bagus gitu loh. Maksudnya barangnya tidak kalah saing tapi akhirnya mendatangkan produk-produk di luar negeri yang bisa mengalahkan pasar lokal. Itu yang menyedihkan. Lanjut yang berikutnya, ini gambar ya, analisisnya berupa gambar. Hambatan yang terjadi pada berita dari gambar-gambar ini menurut kalian apa? Yang gambar pertama bisa kalian lihat di sini ada produksi motor ya, dan ini orang-orang Indonesia, jadi dari pabrik Indonesia nih. Lalu gambar kedua adalah produk-produk dari, tahu kan kalau dari mananya nih produk handphone atau smartphone ini. Ada Vivo, ada Xiaomi, ada Oppo, berarti kan dari Tiongkok ya. Nah, menurut kalian hambatannya apa yang terjadi pada berita? Coba kita cek. Ya, jadi hambatan yang terjadi adalah penerapan politik dumping ya teman-teman. Jadi, negara kita kan sebenarnya nggak menerapkan itu, tetapi Jepang yang menerapkan ini. Sehingga Jepang mengekspor produk otomotifnya mereka atau menjual lisensi ya di Indonesia gitu. Misalkan contohnya Astra Honda lah ya, Astra Honda Motor itu Indonesia, sebenarnya Indonesia sudah bisa membuat motor tapi kan di bawah lisensinya Honda. Nah, di negara kita motor-motor itu dijualnya murah, padahal di negaranya Jepang itu untuk motor ya harganya tuh nggak terlalu beda jauh dengan harga mobil gitu. Jadi harga-harganya yang dijual di luar negeri tuh dijualnya murah dan akhirnya kan permintaannya banyak tuh ya kan. Jadi banyak yang beli karena Indonesia kan negara yang masih penduduknya itu masih mampunya itu sebagian besar untuk membeli kendaraannya motor. Belum banyak yang bisa dalam satu kepala keluarga langsung bisa beli mobil gitu, enggak, karena kan perekonomian kita kan masih di negara berkembang ya. Jadi ya itu kebutuhan akan motor tuh besar, permintaan akan motor itu besar. Nah, ini kesempatannya Jepang untuk melakukan politik dumping di Indonesia terkait dengan penjualan otomotifnya itu sih sebenarnya ya. Lalu Tiongkok juga handphone ya kan, banyak yang kelihatan jelas di yang kita rasakan secara langsung itu sebenarnya lebih ke smartphone sih ya kan. Kalau Amerika jual
iPhone di kita itu kan harganya mahal banget, sampai seharga satu motor gitu. Nah, handphone keluarannya Tiongkok, keluarannya Cina, itu jauh lebih murah, ya kan? Yang benar-benar terjangkau oleh rata-rata seluruh penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, handphone ini menjamur di mana-mana. Setiap orang kayaknya pasti ada yang punya handphone ini, Vivo, Xiaomi atau Oppo ini. Hampir sebagian besar, ya. Pokoknya setiap orang pasti mereknya ini gitu handphonenya, karena memang harganya itu benar-benar miring jauh banget dari harga handphone macam Samsung yang premium, kemudian iPhone gitu, bisa terjangkau. Nah kalau di negaranya sendiri, di negara Tiongkok itu sendiri, handphone ini mahal loh ya. Jadi penjualan handphone ini harganya lebih mahal dibandingkan yang dijual di Indonesia itu. Makanya politik dumping itu rata-rata diterapkan sama negara Jepang sama Tiongkok. Kelihatan banget lah ya, karena kebutuhan kita itu banyak dan besar, permintaan kita itu besar terhadap barang-barangnya mereka, sehingga mereka mau menjualnya dengan lebih murah harganya. Ngerti kan maksudnya? Jadi pemahaman tentang politik dumping itu seperti itu. Oke, itu yang menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini. Juga tidak lupa untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman materinya sudah sampai mana tentang perdagangan internasional ini. Ya, kerjakanlah tugas. Tugas ya teman-teman, semangat. Tugasnya itu kalian harus mencari perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan antar daerah beserta contoh nyatanya masing-masing. Dan wajib ya cantumkan sumber atau link jawaban yang misalkan kalian mengcopy atau mencatat dari website mana. Nah itu tuh website itu harus disertakan linknya di jawaban kalian nanti setelah kalian ketik atau kalian perbaiki gitu, kalian rapihkan. Harus dicantumkan linknya ya. Kemudian dikerjakan di kertas lembar, lalu dimasukkan ke dalam bentuk tabel biar rapih ya. Jadi tabelnya itu ada 2 kolom. Kolomnya yang pertama itu perdagangan antar daerah, yang kedua perdagangan internasional. Paham ya teman-teman? Jadi tugasnya akan dijelaskan lebih lengkap di Google Classroom. Silakan cek Google Classroom-nya. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya telah menonton sampai selesai materi ini. Jangan lupa ditunggu part berikutnya ya tentang pembahasan setelah perdagangan internasional, yaitu ekonomi kreatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.